рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Revolusi Rusia 1917 adalah gerakan politik yang menggulingkan pemerintahan Tsar Rusia dan mengarah pada pendirian Uni Soviet. Revolusi ini mengubah lanskap politik Rusia dan dunia dan menandai berakhirnya monarki Rusia yang telah berkuasa selama berabad-abad. Revolusi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Tsar, masalah ekonomi dan sosial, serta dampak Perang Dunia Pertama. Ini adalah revolusi Rusia. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi Rusia? Revolusi Rusia adalah sebutan untuk serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim Tsar, yaitu raja atau kaisar. Dan tokoh utama revolusi ini adalah Vladimir Lenin dengan dukungan kaum buruh, petani, dan tentara yang menginginkan revolusi. Revolusi Rusia sendiri terbagi menjadi dua fase. Fase pertama pada Februari 1917 dan fase kedua pada Oktober 1917. Faktor pendukung terjadinya revolusi Rusia. Yang pertama, Rusia mengalami kemunduran dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang militer, ketika Rusia kalah perang dengan Jepang pada tahun 1905, hal ini tentu saja menjatuhkan martabat bangsa Rusia yang kalah dengan bangsa Asia. Faktor pendukung kedua adalah adanya sebuah keyakinan tentang ideologi baru, yaitu komunisme dengan maksud untuk membangkitkan Rusia dari keterpurukan, yang dicetus oleh Karl Marx. Revolusi fase pertama. Revolusi fase pertama berlangsung pada Februari 1917. Tujuan revolusi fase pertama adalah menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II. Revolusi fase pertama juga mengakhiri kekuasaan dinasti Romanov di Rusia. Penggerak dari revolusi ini adalah Partai Komunis yang disertai dengan Partai Sosial Demokrat Rusia, Partai Demokratik Konstitusional yang berhaluan liberal, Partai Sosial Revolusioner, serta para tentara Rusia yang mendukung revolusi. Sebelumnya, di Rusia terdapat Dewan Buruh atau disebut dengan Soviet, namun sudah dibubarkan oleh Tsar pada tahun 1905 dan pemimpinnya Trotsky yang diasingkan ke Siberia. Awal revolusi fase pertama. Revolusi Februari ini diawali dengan demonstrasi para buruh perempuan di Petrograd, ibu kota Rusia. Sejumlah buruh laki-laki juga menyusul bergabung, hingga terkumpul kurang lebih 345.000 buruh. Kaum buruh menuntut dua tuntutan. Pertama, pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu roti, perdamaian, dan kebebasan. Yang kedua, reformasi pertahanan, yaitu berupa retribusi sehingga petani dapat memiliki tanah. Namun sayangnya, demonstrasi berujung perusahaan pemberontakan antara buruh, tentara, dan polisi tidak dapat dihindarkan. Pemerintah pun tidak berdaya mengatasi hal tersebut. Demonstrasi dapat menduduki tempat-tempat penting dan pada tanggal 28 Februari 1917 pasukan terakhir yang setia pada kaisar pun menyerah. Akhir revolusi fase pertama. Kemudian kelompok revolusioner berhasil menangkap para penjabat istana dan memaksa Tsar turun tahta. Tsar pun bersama keluarganya diasingkan. Setelah itu, kelompok revolusioner membentuk sebuah koalisi nasional yang akan menjalankan pemerintahan sementara. Mereka menjamin kebebasan sipil serta menjanjikan pemilu yang demokratis. Revolusi fase kedua. Fase kedua adalah revolusi Oktober yang diinisiasi oleh Vladimir Lenin dari kaum Bolshevik yang berideologi komunis radikal.
dengan menggulingkan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas, mempengaruhi daerah, kota, dan perdesaan. Meskipun banyak kejadian bersenjata terjadi di Moskow dan Saint Petersburg, ada juga gerakan pedesaan di mana rakyat jelata merebut dan membagi tanah. Revolusi Oktober Rusia akhirnya terbentuk Uni Soviet, dan setelah itu Vladimir Lenin menjabat menjadi pemimpin Uni Soviet. Akhir dari revolusi Rusia ini kemudian menghasilkan reformasi konstitusional yang meliputi pendirian Duma Negara, yaitu Majelis Legislatif Kekaisaran Rusia. Sistem multipartai, yaitu sistem demokrasi yang meliputi banyak partai-partai. Dan terakhir adalah Konstitusi Rusia 1906.